Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan energi potensial angin. Itu memanfaatkan energi yang berasal dari pergerakan udara atau angin. Pergerakan udara yang awalnya dimulai dari perbedaan tekanan dan suhu di atmosfer ini bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi yang dimanfaatkan sebagai kerja. Kita bisa memanfaatkannya menggunakan turbin angin. Energi angin ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama adalah energinya terbarukan, sehingga dia termasuk energi yang bersih dan ramah lingkungan, dan juga tidak ada efek rumah kaca yang dihasilkan dari penggunaan turbin angin. Energi yang dihasilkan dari turbin angin juga selalu tersedia, jadi berbeda dengan energi-energi yang terbarukan yang dihasilkan melalui jenis energi lain, misal energi cahaya yang sifatnya intermittent. Misal energi cahaya tidak tersedia pada malam hari. Walaupun begitu, tetap ada beberapa tantangan dan pertimbangan untuk memanfaatkan energi angin. Yang pertama terkait dengan wilayah yang tidak selalu sama potensi anginnya, sehingga kecepatan bisa jadi ada titik-titik tertentu yang tidak optimal kecepatannya. Kemudian ada juga arah angin yang sebenarnya tidak menguntungkan, misalkan arah angin yang crosswind. Justru crosswind ini bila bertemu dia akan menghambat pergerakan turbin yang harusnya berputar cepat menjadi lambat karena arah angin yang menghantam turbin dari dua sisi yang berbeda. Kemudian ada juga masalah kekhawatiran dari dampak lingkungan, yaitu yang mengganggu ekosistem satwa-satwa gitu. Atau juga justru menghasilkan kebisingan untuk lingkungan sekitar. Kemudian juga dari sisi biaya investasi, ini juga masih tinggi. Dan kebutuhan lahan yang juga perlu cukup luas gitu. Ada beberapa faktor potensi yang menentukan. Yang pertama yaitu adalah kecepatan angin. Faktor ini sangat penting gitu, karena kecepatan angin ini menentukan banyaknya daya yang bisa dihasilkan oleh suatu turbin angin, dari suatu sistem turbin angin. Kedua adalah kondisi geografis yang tadi disampaikan, bahwa dia harus ada di daerah yang punya potensi terbaik, yang minim dari crosswind, dan juga dia punya sifatnya jauh dari pemukiman sehingga tidak ada potensi kebisingan. Dan yang ketiga adalah ketinggian, karena di posisi yang tinggi angin itu cenderung berputar lebih kencang, dan juga putaran kecepatan anginnya itu lebih stabil di lokasi-lokasi yang tinggi. Nah, sebetulnya turbin angin ini dimanfaatkan yang utama adalah untuk menghasilkan listrik. Bagaimana sebenarnya energi potensial angin ini bisa dimanfaatkan menjadi listrik? Yang pertama adalah energi ini harus dikonversi menjadikan energi kinetik. Energi potensial ini dikonversi menjadi energi kinetik melalui dengan memanfaatkan peralatan yang bernama dengan turbin angin ini. Di sini ada gambar turbin angin horizontal. Di sini ada sudu-sudu seperti kipas yang ada sudut-sudutnya. Fungsinya adalah menangkap dari arah fluida tadi yang bergerak lurus,
Kemudian di situ terjadi sebuah efek prinsip Bernoulli yang memutar sudu. Putaran tersebut ya, itu diatur oleh pitch control. Biasanya pitch control ini menentukan nanti sudut-sudut tertentu yang pas untuk memaksimalkan kecepatan angin dan juga meminimalisir efek dari crosswind atau arah angin yang berbeda tadi. Ya, putaran turbinnya tetap maksimal dan menghasilkan putar generator. Nah, generator ini terhubung dengan gearbox. Kemudian di belakangnya gearbox kita lihat ada yaw control juga. Yaw ini adalah pergerakan rotasi di sumbu terhadap sumbu Y. Jadi menghadap kanan dan kiri. Sehingga nanti turbin ini dia bisa mencari posisi arah angin yang tepat, yang tegak lurus terhadap sudut-sudut turbin tersebut. Nah, pada prinsipnya gearbox ini dia biasanya dihubungkan dengan rasio putaran yang dari tinggi ke rendah gitu. Jadi ini dia bisa berputar dengan mudah turbinnya. Dia nanti beberapa putaran turbin itu akan menghasilkan putaran-putaran di generator. Ya, setelah beberapa kali turbin ini berputar. Kemudian putaran generator ini menghasilkan listrik ya, melalui prinsip elektromagnetik gitu ya. Jadi ada satu buah magnet stator di dalamnya, statis. Kemudian di dalam magnet stator itu ada sebuah magnet dinamis gitu, yang dia strukturnya selalu berputar. Putaran ini dia menghasilkan arus listrik mengikuti hukum Maxwell kedua. Di sini ada 3 jenis turbin angin. Yang pertama tadi yang kita bahas adalah sumbu horizontal. Namun sumbu horizontal ini dia lagi-lagi punya masalah dengan crosswind. Kalau dia terkena crosswind, putarannya akan terhambat. Sehingga masalah ini diselesaikan oleh sumbu vertikal. Nah, sumbu vertikal ini dia bentuknya rotornya tegak lurus ke tanah. Nah, dia diberikan struktur di bilah-bilahnya di samping, dan bilah-bilahnya ini dia rata-rata punya lengkungan gitu. Sehingga dia bila mendapat angin dari arah manapun masih bisa berputar gitu. Dan dia sudutnya ini dibuat melengkung agar dia sehingga tegangannya itu dia tidak ketika mendapat impact angin dengan momentum yang tinggi dia tidak mudah patah. Dan tegangannya tersebar di sepanjang sudut turbin ini secara merata. Kemudian yang ketiga ada yang desain paling baru saat ini yaitu turbin angin omnidireksional. Dari namanya omnidireksional artinya dia tidak perlu menyesuaikan orientasi lingkungan. Jadi angin dari arah manapun dia akan tetap berputar ke arah yang sama, sehingga dia efisiensinya saat ini menjadi yang terbaik.